tahun 2022 LPTK UIN Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 siklus 2 dengan materi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Selamat menyaksikan. Sebelum belajar kita buka dengan membaca doa pembelajar dan surat Al-Ikhlas. Pakai tunai salat. Iklab itu apa, Bu? Iklab itu artinya berubah bunyi. Jadi iklab itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya berubah dari n menjadi m. Contoh, min ba'di, karena nun sukun bertemu dengan ba, maka dibaca mim ba'di. Sudah paham belum? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada. Oke, kita ke pembelajaran yang berikutnya. Sebelum belajar, biar semangat kita tepuk PPK dulu ya. Mau belajar masih berkaitan dengan ayat, yaitu surat Luqman ayat 13 dan 14. Ini tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video, kalian diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 secara benar. Terus yang kedua, setelah kalian mengamati video, diharapkan kalian bisa merumuskan kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Terus yang terakhir, yang ketiga, setelah mengamati video, kalian diharapkan mampu menentukan keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 dengan benar. Dan pretesnya sudah dikerjakan? Untuk mengantarkan pemahaman kalian, Ibu akan menyediakan video pembelajaran. Nanti kalau ada yang penting, silakan ditulis untuk menjawab LKPD yang sudah dibagi ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladhulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala. Dan kepada manusia, perwujudan dari rasa syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan setidaknya yang sama baiknya. Perwujudan syukur kepada Allah adalah dengan cara Jadi artinya beribadah itu apa? Beribadah itu artinya merendahkan diri kepada Allah dengan beriman, dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Artinya bersyukur apa? Bersyukur itu Berterima kasih. Berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh maupun orang lain. Jadi ketika kita diberi sesuatu, maka sudah selayaknya kita berterima kasih. Oke, untuk mengerjakan LKPD, Ibu akan berikan contoh kasus untuk kalian. Nanti silakan dianalisis, diidentifikasi masalahnya. Terus kan buat ayatnya juga diisi ya. Terus penyebab dari masalah
13 dan 14. Serta kesimpulannya nanti diisi ya. Ibu silakan dulu videonya. Seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi, Jawa Barat dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri. Wanita lanjut usia itu dilaporkan ke polisi hanya gara-gara warisan. Laporkan ibu kandungnya ke pihak berwajib di Polres Metro Bekasi melaporkan. Rodiah, nenek berusia 72 tahun yang sudah lumpuh ini mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda. Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodiah dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarga. Saat ini Rodiah tinggal bersama putri bungsu. Menurut Rodiah, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena tidak bersalah, kasus ini pun tidak berlanjut. Sudah jelas permasalahannya ya? Sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan. Ketika presentasi, teman dari kelompok lain wajib bertanya. Ya. Sudah selesai belum? Sudah? Kalau sudah, silakan presentasikan. Kelompok 1 duluan. Silakan kelompok 1 maju. Oke. Maju presentasi. Nanti yang lain siapkan pertanyaan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang beribadah dan bersyukur. Atau kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Larangan menyekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, perintah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, perintah bersyukur kepada Allah. Yang keempat, perintah bersyukur kepada orang tua. Kasih konconya. Dua, analisis tentang permasalahan dalam kasus tentang ini ya, anak durhaka pada orang tua. Identifikasi masalahnya anak durhaka kepada orang tua. Penyebabnya terlalu pilih kasih kepada anak satu dan anak lain. Solusi atau pemecah masalah, memberi kasih sayang kepada anaknya yang adil. Membuktikan bersyukur kepada Allah bisa diterapkan dalam wujud ucapan maupun perbuatan. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi umat muslim yang senantiasa selalu bersyukur. Menyimpulkan, kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada makhluknya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Ainun, silakan. Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Yang pertama, untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Yang kedua, untuk menuntut kehidupan kita kepada jalan yang baik dan benar. Yang ketiga, untuk mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT.
Ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Silakan. Cukup. Sudah puas, Mas Ainul. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah. Nah, kalau nggak sudah ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Makna dan kandungan Al-Quran surat Al-Luqman Lukman nggak pakai al. Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Larangan menyekutukan Allah, perintah berbakti kepada orang tua, dan perintah bersyukur. Analisis tentang permasalahan dan kasus. Identifikasi masalah. Anak yang berebut warisan penyebab karena anak kurang kasih sayang. C. Solusi penyelesaian masalah berdasarkan Quran dan Luqman ayat 13 sampai 14. Menanamkan pendidikan yang baik. Membuktikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada yang mau nanya tidak? Ayo. Nanya. Bagaimana cara beribadah? Ya, apa dari teman-teman ada yang bertanya? Saya. Ya, coba ditanya. Bagaimana jika kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas dengan kebaikan? Jadi, coba jelasin sedikit. Ketika berbuat baik, ya harus ikhlas, tidak mengungkit kebaikan yang kita lakukan dan tidak mengharap balas jasa karena kita lakukan sebenarnya adalah amal untuk diri kita sendiri. Ya, sudah paham? Paham. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah, ayo ditutup. Ya, sekian dari Bapak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini apa? Siapa yang tahu? Ya, ini silakan. Kesimpulan dari ini adalah kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada makhluknya. Oh iya. Jadi ayat itu surat Luqman ayat 13 dan 14 itu menjelaskan bahwa kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak, tidak ternilai seberapa banyaknya ya. Karena dan kita juga harus